Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ibu. Pagi Bu. Pagi ini kita akan memulai. Ya, selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran hari ini ya anak-anak. Bagaimana keadaannya sekarang anak-anak? Baik semua? Baik Bu. Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, kita melakukan doa dipimpin oleh salah satu teman kita, Sanuddin. Bisa pimpin rekan-rekannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik Bu. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum lanjut pembelajaran, Ibu Guru masih mengecek dulu keadaan kelas. Bagaimana anak-anak tadi pagi sudah menyapu belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Tapi ada yang tidak piket Bu, malas. Siapa yang tidak piket? Elisa. Si Hasan sama Hendro Bu. Bukan. Jajan Saya dulu sih Bu, jajan. Hendro dengan Saya tadi Hasan lain kali bantuin kalau Bu. Saya bantuin itu ngangkatin bangku tadi satu. ya bagus. Tapi lain kali kalau satuannya piket harus piket ya. Baik kan anak. Ibu Guru akan absen dulu. Ya Bu. Endang, Hadir Bu. Ida Yulita, Hadir Bu. Francisca. Francisca ada? Ada Bu. Baik. Marlin, Hadir Bu. Albert. Hadir Bu. Hadir. Ya, baik. Hendro, Izin ke toilet Hendro ada? Bu. Izin ke toilet Bu. oh iya, yang penting Ya. hadir-hadir ini ya. Hadir. Ada. Oh ada udah pulang berarti. Hasanuddin. Hadir selalu Bu. Ya, tadi sudah pimpin doa. Elisa, Hadir Bu. Dianto, Ada Bu. Elizabeth. Sakit Bu. Oh iya, Elizabeth sakit. Kita doakan sama-sama ya, semoga cepat sembuh. Kemudian Enda. Hadir Bu. Baik. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam norma. Tetapi minggu lalu kita sudah belajar mengenai arti norma. Ada yang tahu, ada yang masih ingat minggu lalu pengertian norma? Ada Bu. Saya Bu. Coba Pak Albert, pengertian norma itu apa Albert? Norma adalah kaidah atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis Ibu. Ya betul. Yang lain ada? Coba yang lain masih ada pengertian normal? Norma adalah aturan. Aturan, baik. Kemudian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan menyanyi dulu bersama-sama menyanyikan lagu Pancasila. Barang Francisca bisa dibimbing temannya untuk menyanyikan lagu Pancasila. Garuda Pancasila kan? Ya, Garuda Pancasila. Maaf, Ibu salah sebut. Tenang aja Bu. Bisa. Mari Bisa ya. Siap. teman-teman kita Sama-sama. menyanyi lagu Garuda Pancasila.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot proklamasi sedia Pancasila dasar rakyat adil bersama riba ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyi, suaranya semua bagus-bagus. Sekarang kita lanjut dalam pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini yaitu macam-macam norma. Ada macam-macam norma itu, ada yang bisa sebutkan tidak? Beberapa norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya Bu, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama, Ibu. Baik, ya pintar, Endang, jawabannya benar. Norma itu ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekarang dalam pembelajaran norma ini, anak-anak harus tahu, anak-anak harus memahami apa itu norma, kemudian ada manfaat kita mempelajari norma. Jadi Ibu Guru sampaikan manfaat dalam mempelajari macam-macam norma di lingkungan masyarakat, yaitu mengatur tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan materi, supaya sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian menciptakan ketertiban dan keadilan. Anak-anak ada yang bisa menambahkan lagi? Membuat pergaulan menjadi tenang, Bu. Ya, betul. Membuat pergaulan menjadi tenang. Betul, Ida Yulita. Jangan kayak Hendro sama Albert sering marah-marahan tuh, Bu. Ya, betul. Hendro dengan Albert tidak boleh marah-marahan ya. Nah, di sini Ibu Guru tampilkan macam-macam norma dan pengertian. Elisa bisa dibacakan macam-macam norma dan pengertian, Elisa? Bisa, Bu. Ya, silakan Elisa. Iya, macam-macam norma dan pengertiannya. Norma agama adalah peraturan yang hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, sholat 5 waktu, dilarang riba. Kemudian ada norma kesopanan, adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan segolongan manusia. Contoh, berpakaian sopan, hormat kepada orang tua. Kemudian norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati sanubari manusia. Contoh, berkata jujur, dilarang berbohong. Kemudian ada norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Contoh, memakai helm saat berkendaraan, dilarang mencuri, membunuh, dan lain-lain.
Baik Elisa, terima kasih sudah membacakan macam-macam norma. Nah anak-anak, di sini kita belajar ada 4 norma. Norma agama, norma kesusilaan, kemudian norma hukum, dan norma kesopanan. Di sini Ibu Guru bacakan kembali. Norma agama adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, sholat 5 waktu, dilarang ribah. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian norma kesusilaan, peraturan hidup yang bersumber dari suara hati, sanubari manusia, itu contohnya berkata jujur, dilarang berbohong. Nah, Albert, Bu. bisa ditambahkan lagi contoh daripada norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan itu kita yang melanggar apa yang sesuai, Bu? Yang sesuai dengan norma kesusilaan, Albert. Yang sesuai, kita tidak boleh melanggar hukum, Bu. Misalkan kita mengendarai kendaraan harus membawa surat-surat sepertinya, Bu. Oh itu. Kalau norma susila, maaf ya Bu, tadi salah, bukan yang itu Bu. Itu norma hukum, Albert. Iya betul. Kalau itu kita tidak boleh berkata dusta. Betul. Berdusta pada orang tua, bisa atau pada guru. Padahal kita misalkan tidak apa-apa, kita bilang sakit gitu. Begitu, Ibu. Ya, Pada baik, terima kasih. Norma kesopanan. Hasanuddin, bisa ditambahkan lagi contoh norma kesopanan. Kalau ketemu guru beri salam, Bu. Selain itu apa lagi? Masih ada lagi Hasanuddin? Oh iya, barangkali Hasanuddin ada masalah ya. Baik anak-anak, dari empat norma yang ada, anak-anakku sudah bisa memahami apa pengertian norma tersebut, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan tuntutan norma. Selanjutnya kita masuk di dalam sumber norma. Sumber norma itu Enda. Sumber norma itu berasal dari mana? Sumber norma berasal dari norma agama. Norma agama sumbernya dari Tuhan. Norma kesopanan sumbernya dari masyarakat. Norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani manusia. Sedangkan norma hukum sumbernya dari negara, Ibu. Baik, terima kasih Enda. Selanjutnya kita masuk di dalam sanksi pelanggaran norma. Di sini ada norma agama. Sanksinya jika melanggar norma agama itu adalah apa, anak-anak? Dosa, Bu. Ya, betul. Masuk neraka, Bu. Ya, masuk neraka juga. Jadi Hasanuddin, jangan selalu bertengkar dengan Hendro ya. Ya, Bu, kemarin Albert yang berantem sama Hendro, Bu. Jadinya kalau Hendro yang kakak, Hasanuddin yang adik, itu berdosa sama kakak. Jadi masuk neraka. Ya, bisa saya dikata-katain, Bu. Saya udah minta maaf, Bu. Oh iya, bagus. Dikata-katai kalau Hendro sudah menyadari sudah melakukan kesalahan. Maaf.
itu harus minta maaf kepada siapapun kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Kemudian di sini norma kesusilaan adalah sanksinya apa, Albert? Ya Ibu, kalau melanggar norma yang mana Bu? Norma kesusilaan. Kalau melanggar norma kesusilaan, Albert, sanksinya apa? Sanksinya kalau kita melanggar norma kesusilaan di bawah Satpol PP Bu. Ya, Di bawah Satpol PP ke Pemda ditulis nama-nama kita. Kalau misalkan kita ikut-ikutan ngamen gitu Bu, terus dikeroyok sama bencong gitu Bu. Albert pengalaman. ya. Ada pengalaman ya, Albert? Kejar-kejar saya Bu. Habis saya nakal dulunya, saya ini kan mau pulang jam itu, terus teman-teman kabur katanya, terus saya ikut kabur. Satpol PP. Jadi kalau sudah dibawa Satpol PP, perasaannya bagaimana, Albert? Ya takut Bu, deg-degan Bu, suruh push up saya Bu, nggak boleh pulang dulu sampai jam 1, dijemput sama orang tua. Untung ada ayah juga kan lagi di sawah Bu. Jadi ya saya bingung, saya takut di penjara Bu. Baik. Lain kali jangan lagi dilakukan ya, Albert. Iya Bu, siap Bu, saya udah jerah Bu, nggak mau melanggar lagi susila gitu Bu. Bolos dia Bu, bolos, makanya ada di sana Bu. Kalau sudah takut berarti sudah ada rasa penyesalan. Ya kan, Albert? Kemudian Siap Bu. norma kesopanan. Sanksinya apa, Marlin? Ya Bu, norma kesopanan sanksinya itu dikucilkan atau diasingkan Bu. Selain itu masih bisa ditambahkan. Untuk norma kesopanan ini sanksinya dikucilkan atau diasingkan Bu. Kemudian tambahan lagi untuk norma kesopanan sanksinya itu bisa merasa ini Bu, merasa bagaimana begitu, kayak merasa Bersalah. iya, merasa bersalah karena tidak Menyesal. sopan kepada ya, misalnya tidak sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua, pasti kita akan merasa menyesal Bu. Ya, betul. Jadi melanggar norma kesopanan itu sanksinya bagi kita itu dikucilkan, kemudian diasingkan. Nah, dikucilkan itu seperti apa, anak-anak? Dijauhi Bu. Dijauhi. Nggak Kalian ditemenin, ada yang mau Bu. nggak ditemenin Tidak Bu. ada yang mau berteman Bu. Ya, tidak ada yang mau berteman. Dijauhi, apalagi Dimusuhin. dimusuhi. Selain itu apa lagi? Dikucilkan Bu. Dikucilkan, betul, itu dikucilkan. Kemudian diasingkan ya. Ya Bu. Baik. Nah, sekarang itu norma hukum. Ada norma hukum, sanksinya apa? Ada Kalau melanggar norma hukum, sanksinya bisa didenda, bisa dihukum penjara, hukum mati dan lain-lain sebagainya Ibu. Takut Bu. Iya. Di bawah Satpol PP Bu, kayak Albert. Masih di bawah Satpol PP ya. Satpol PP kalau melanggar hukum di penjara sama dengan kurungan atau denda dan hukuman mati. Jadi anak-anakku semua harus paham bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu ada 4 yang mengikat tatanan kehidupan kita. Yang pertama itu adalah norma agama. Sekali lagi saya tekankan bahwa norma agama itu kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dari agama kita masing-masing. Dalam artian itu adalah perintah-perintah Tuhan, kita tidak boleh melanggar. Baik dari agama Kristen, mau Islam, Hindu, semua memiliki aturan agama. Itu berasal dari Tuhan dan itu tidak boleh dilanggar.
Karena kapan kita melanggar norma agama atau aturan-aturan atau perintah dari Tuhan, maka kita akan mendapat sanksi dosa. Kemudian norma kesusilaan dan norma kesopanan. Nah, ini norma kesopanan yang sering terjadi, pelanggaran-pelanggaran norma kesopanan. Ini yang ada juga penerapan norma kesopanan itu sering kita melakukan pelanggaran. Bu, Hendro tidur tuh Bu, nggak ada suaranya. Siapa yang tidak ada suaranya? Hendro ya? Iya tuh, tidur kayaknya Bu. Iya Bu. Hendro, kenapa Hendro? Bu Guru, Ya. Apaan? Bu Guru mau Jadi- bertanya Bu Guru. Ya, boleh. Di sini kan Ibu Guru jelaskan sanksi pelanggaran norma untuk diri sendiri ya Bu ya. Kayak contoh norma agama untuk diri kita sendiri adalah dosa, norma kesusilaan, penyesalan dan rasa was-was, norma kesopanan dikucilkan dan diasingkan, norma hukum penjara, kurungan, denda. Bagaimana sanksi kalau buat untuk masyarakat yang kita tinggali Bu? Seperti apa Bu? Sanksi yang terjadi dalam pelanggaran norma di Masyarakat. tempat Ibu Guru atau di masyarakat. Iya. Iya. Kalau di masyarakat itu ada sanksinya yang namanya sanksi yang berasal dari adat istiadat. Iya Bu. Itu sanksi yang secara tidak tertulis atau lisan, tetapi kalau jauh lebih berat sanksi adat istiadat daripada sanksi hukum. Kenapa? Karena sanksi adat istiadat itu secara turun-temurun dan secara lisan mengikat tingkah laku masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya dalam masyarakat itu, kalau ada yang melakukan pencemaran nama baik, itu tidak langsung dibawa ke ranah hukum, tetapi diselesaikan dulu di adat. Nah, kalau di kampungnya Ibu Guru, kalau ada pelanggaran seperti itu, ada sanksinya yang lebih berat lagi. Yang mana kalau yang melakukan pencemaran nama baik itu mendapatkan sanksi itu, mohon maaf ya, di sini itu harus ada namanya ada sanksi yang dikenakan itu harus bakar babi. Itu jauh lebih berat karena hikmahnya itu akan menjadi turun-temurun bagi keluarga, sehingga dikatakan bahwa hukum adat istiadat itu jauh lebih berat daripada hukum yang ada di negara kita. Bagaimana Ida Yulita? Bisa jelas dan penjelasan Ibu Guru? Jelas Ibu, terima kasih. Iya, baik. Sekali lagi Ibu Guru jelaskan, itu yang tadi itu norma hukum, kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini sering kita tanpa menyadari, anak-anakku bahkan Ibu Guru sendiri sering melanggar. Di mana kita melakukan pelanggaran itu, misalnya anak-anak di sekolah itu kalau gurunya tidak disukai, biasanya ini sering terjadi anak-anaknya di kelas atau di sekolah, kalau ada gurunya yang barangkali jutek atau agak tegas, itu anak-anak sering merasa merasa jengkel, merasa tidak senang. Nah, kalau kita belajar tentang norma kesopanan, anak-anak itu harus tahu bahwa di sekolah itu tidak ada perbedaan. Jadi harus tetap menghargai guru. Harus sopan terhadap guru. Dan kalau di lingkungan keluarga, anak-anak sekarang itu karena pengaruh global,
anak-anak lebih banyak menggunakan gadget atau HP, main game, sehingga norma kesopanan ini sudah hampir tidak diterapkan lagi. Contohnya, kalau misalnya sementara main HP, terus disuruh cuci piring. Elisa cuci piring, ya sebentar. 2 kali, iya. Ketiga kalinya menggertak ibunya. Itu salah satu contoh pelanggaran norma kesopanan. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Guru, barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali dalam pembelajaran kita ini adalah macam-macam norma. Anak-anakku barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Guru mau tanya lagi boleh Bu? Iya boleh Ida cantik. Makasih Ibu. Kalau kita teman kita atau kita Bu main HP, nah yang kita lihat itu di handphone itu konten-konten yang agak gimana gitu Bu, itu termasuknya melanggar norma apa Bu? Yang melihat apa itu? Konten-konten ya, yang kurang positif Bu, yang kurang positif. Itu melanggar norma kesusilaan. Itu ya Bu. Yang berkenaan dengan norma kesopanan, kalau misalnya temannya Ida sementara main HP, terus ada chatnya masuk, terus Ida buka, itu melanggar norma kesopanan. Tetapi kalau melihat teman-teman yang menonton video atau menonton video dalam tanda kutip itu, ya, itu adalah norma kesusilaan. Oh gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Hendro, ada pertanyaan? Dari tadi Hendro diam. Hendro dari mana Hendro? Hendro ngantuk Bu. Indonesia terbalik. Ngantuk Bu, begadang melulu tiap malam. Ya, Hendro ini kalau main HP jangan sampai larut malam Hendro. Main HP Hendro ya? TikTokan Bu, TikTokan. Bukan. Nah inilah, kalau kita tidak menyadari, kalau anak-anakku semua tidak menyadari faktor negatif dari HP, maka norma-norma yang ada itu secara otomatis itu tanpa disadari anak-anakku sudah melanggar. Kalau misalnya begadang Hendro begadang sampai larut malam, terus besok sholat Jumat tidak dilaksanakan lagi, itu akan melanggar norma agama. Atau Hendro nonton video-video yang asusila, itu melanggar norma apa Endang? Ya Bu. Kalau misalnya Hendro menggunakan HP, nonton video asusila misalnya, itu melanggar norma apa Ibu? Norma apa Endang? Kesusilaan ya Bu ya. Hendro bagaimana Hendro? Saya belum pernah nonton Bu. Iya, Endang itu melanggar norma kesusilaan. Nah, sampai di sini anak-anak masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah Cukup. Berarti anak-anakku semua sudah memahami. Sudah jelas Ibu. Baik, ya. Sudah jelas ya? Sudah memahami norma-norma yang ada di masyarakat. Itu kembali lagi Ibu, ada norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian sanksinya jika melanggar norma tersebut. Norma agama itu adalah dosa, norma kesusilaan itu adalah penyesalan, ada rasa was-was atau rasa takut. Kemudian norma kesopanan dikucilkan atau dan diasingkan. Norma hukum
Sanksinya itu penjara, kurungan, denda, dan hukuman mati. Nah, baik, anak-anak, kalau anak-anakku semua sudah memahami materi ini, Ibu Guru akan memberikan tugas. Tapi sebelumnya, Ibu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, peserta didik atau anak-anakku bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik atau anak-anakku mampu menganalisis dan mempresentasikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, pendekatan saintifik, metode diskusi. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah dan menyusun laporan hasil telaah berupa kesimpulan tentang materi macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, dalam tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar tentang mengenai macam-macam norma. Nah, tugas anak-anak hari ini, sebelum Ibu membagikan lembar kerja, di sini anak-anakku harus pahami dulu apa yang harus dilakukan. Yaitu pertama menganalisis masalah, kemudian mempresentasikan macam-macam norma dengan model pembelajaran based learning, problem based learning, pendekatan saintifik atau menanya dengan model diskusi kelompok. Dan setelah itu anak-anakku menyajikan hasil telaah dan menyusun laporan hasil telaah dan membuat berupa kesimpulan tentang materi macam-macam norma. Sampai di sini bisa dipaham ya, tugasnya sebentar. Ya Bu, paham. Kemudian anak-anak, karena hari ini mengingat waktu, jadi karena pertemuan minggu lalu kita sudah membagi kelompok, yaitu 5. Membagi kelompok itu ada 3 kelompok. Ada kelompok 1 ada Endang, Ida Yunita, Francisca, dan Marlin. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Albert, Hendro, Hasanuddin, dan Elisa. Kelompok 3 ada Dwianto, Elizabeth, dan Endah. Sudah jelas kelompoknya? Jelas. Jelas, Ibu. Sudah, Bu. Jelas, Ibu. Baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan berikan LKPD. Nah, di sini tugas kelompok. Tugas daripada kelompok itu kelompok 1, 2, dan 3. Tugas yang pertama yang akan dianalisis ya. Diamati dulu, kemudian dianalisis, kemudian menyusun pertanyaan sebanyak mungkin yang sesuai dengan hasil analisis anak-anakku semua yang ada di gambar ini. Itu mengamati gambar dan mengidentifikasi pertanyaan. Bisa dipaham maksud tugasnya anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, baik. Kemudian di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada soal yang Ibu Guru sudah tuliskan di sini, tuliskan contoh-contoh penerapan norma agama. Kemudian tuliskan macam-macam norma. Kemudian 3, tuliskan 2 contoh pelanggaran norma. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menguatkan kalian dalam menganalisis
kemudian mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi. Anak-anak ditambahkan pada buku paket. Jadi buka buku paket di halaman 37, buku paket kelas 7 halaman 37. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Baik, sudah siap. Nah sekarang tugas anak-anakku sekalian adalah mengamati gambar, kemudian mengidentifikasi pertanyaan sesuai dengan pengamatan, ditambah lagi dengan membaca buku paket halaman 37. Nah, silakan anak-anak dikerjakan tugasnya. Dan ini Ibu Guru jelaskan lagi bahwa di dalam nanti penyusunan kesimpulan, dalam membuat kesimpulan adalah anak-anakku membuat pertanyaan, kemudian melalui kelompok itu didiskusikan hasil pertanyaan yang sudah diidentifikasi. Kemudian ini nanti akan dipresentasikan. Setelah itu, tugas kelompok berikutnya adalah mengerjakan tugas pada LKPD ini. Dan setelah dikerjakan, baru dipresentasikan ulang. Hasil daripada presentasi itulah baru kita membuat kesimpulan bersama-sama. Sudah bisa dipaham sampai di sini anak-anak? Ibu sudah. Baik. Ibu Guru berikan kesempatan 15 menit untuk mengerjakan tugas. Waktunya mau habis, Bu. Dituliskan aja. Udah mobil, Bu, udah mobil. Ya. Ini sudah mau ganti pelajaran. mau beli ya. Iya. PR aja Bu, PR. Iya. Tugas yang Ibu Guru sudah berikan hari ini itu dijadikan PR. Minggu depan Ya. kita Bu. akan Makasih. ya hari Jumat minggu depan kita akan bertemu lagi dan membahas soal-soal yang Ibu Guru sudah berikan dan hari ini belum selesai. Jadi ingat anak-anak, pada tugas pembelajaran itu apa yang harus dilakukan itu adalah tadi kembali lagi diamati dulu gambar, kemudian diidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat, dan ditambah lagi itu mengerjakan LKPD. Setelah itu anak-anakku membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya menjadi PR ya anak-anak. Siap, Bu. Siap, Siap, baik. Bu. Minggu depan kita Siap, masih Ibu. melakukan pertemuan kedua untuk menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD dan mengamati gambar. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita berpisah, sebelum Ibu Guru menutup pertemuan hari ini, kita akan melakukan doa. Tetapi sebelumnya Ibu Guru berterima kasih pada anak-anak semua karena sudah antusias mengikuti pembelajaran Ibu Guru, yang mana barangkali masih ada penjelasan Ibu Guru yang belum jelas atau belum dipahami sepenuhnya. Barangkali pertemuan berikutnya baru boleh ditanyakan, itu menjadi pertanyaan dan kita akan sama-sama membahas PR minggu depan. Nah, anak-anakku, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Siapa yang bisa pimpin doa? Albert barangkali yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Hasanuddin, Bu. Albert aja, Bu, Albert. Ya, tadi Hasanuddin, Albert, atau Ida. Baik, Ya, Bu. siap teman-teman. Baik, Bu. Ya, oke. Siapa yang Oh, mau iya. mimpin? Albert, Ya, silakan. Albert aja.
Albert apa Ida nih? Saya. Ya, Albert lah. Ya. Ya, Pak Hasanuddin, sekaligus persiapan yang berikutnya. Ya, Pak. Ya, monggo, silahkan. Ya, Hasanuddin. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Darmianti. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu Guru ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang Siang, Ibu. Ibu. Siang Ibu. Nah, siang anak-anak.